Mungkin karena sadar akan kehadiran Mas Ilham, tiba-tiba pocong itu memutar badannya ke arah Mas Ilham. Kali ini bentuk wajahnya itu terlihat jelas banget. Matanya berwarna merah. Di bagian hidung dan tengkorak kepala atasnya itu bolong. Dan terlihat susunan gigi dan rahangnya. Dan sosok tersebut pun terbang ke atas dan menghilang. Sosok pocong itu berada di seberang rumahnya. Lagi berdiri dan mengangguk-anggukan kepalanya. Sosok itu terlihat seneng banget nih nakutin Mbak Kirana. Perlahan penglihatan Mbak Kirana mulai gelap dan dia pun jatuh pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ari di Shift 2 Malam. Tempat untuk bercerita, kisah di luar nalar manusia. Apa kabar kalian? Semoga hari-hari kalian dijauhkan dari segala keburukan ya. Di channel ini, gue akan menceritakan banyak hal tentang kejadian atau cerita-cerita horor. Nah, buat kalian yang suka ngedengerin cerita-cerita horor, kalian gak usah ragu lagi nih, langsung aja subscribe. Karena asupan horor kalian akan tercukupi. Sekarang kita lagi ada di segmen Baper, bacain pengalaman horor. Kali ini, gue akan bacain tweet horor di Twitter yang berjudul Teror Pocong Tanpa Ikat Kepala. Cerita ini ditulis oleh akun yang bernama @rian_nurfajri. Kalau nanti kalian mau baca versi tulisan dari cerita ini, kalian bisa langsung ke link yang udah gue taruh di deskripsi. Teror dari pocong tanpa tali kafan ini bukan tanpa sebab. Usut punya usut. Ternyata ada dendam tersembunyi kepada warga di desa itu. Yang mana dulu pernah ada suatu perusahaan yang mau membeli lahan di kampung itu untuk dijadikan pabrik. Tapi warga sekitar menolak. Makanya dikirimlah pocong itu untuk menakut-nakuti warga dan meresahkan warga sekitar. Mau tahu gimana kisah lengkapnya? Kalian wajib banget simak video ini sampai habis dan jangan di skip-skip nih, biar kalian tahu dari awal sampai akhir jalan ceritanya. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, ceritanya bermulai dari sini. Saat itu adalah hari istimewa untuk Mas Ilham dan calon istrinya. Yang mana itu adalah hari yang mereka tunggu-tunggu dan harapkan setelah melewati berbagai macam rintangan dalam asmara percintaannya, yaitu hari pernikahan mereka. 9 hari setelah pernikahan, mereka pun langsung menuju ke sebuah desa di daerah Jawa Barat. Ya, mereka akan tinggal di sana. Karena mereka udah sepakat nih, setelah menikah akan tinggal di sebuah desa. Jadi sebelum menikah, Mas Ilham memang udah membeli rumah untuk mereka tinggal di desa itu. Mas Ilham bisa dibilang orang yang sangat berkecukupan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan tinggal di desa itu terasa tenang banget. Sampai akhirnya tersiar kabar ada seseorang yang sangat tertutup meninggal dunia secara misterius. Tertutup di sini adalah jarang bersosialisasi nih dengan warga sekitar. Jadi kalau ketemu di jalan pun cuma sekedar saling sapa aja. Kita sebut aja namanya Bapak Kosim. Beliau berumur 60 tahunan lebih. Jadi jam setengah 9 pagi, Bapak Kosim ini ditemukan meninggal dunia oleh anaknya yang saat itu lagi menjenguk beliau. Jadi nggak banyak warga yang tahu tentang Bapak Kosim ini. Tapi rumor yang beredar di desa tersebut bahwa beliau mempunyai ilmu hitam. Tapi sampai saat ini belum ada bukti yang kuat tentang isu kalau Bapak Kosim seperti itu. Mas Ilham sebenarnya kalau di jalan ini cukup sering berpas-pasan dan beberapa kali ngobrol dengan beliau.
Tapi Mas Ilham nggak pernah curiga ataupun ngelihat tanda-tanda kalau beliau itu punya ilmu hitam. Mas Ilham ini orangnya cukup kuat untuk masalah agama. Jadi dia nggak mau main asal tuduh aja. Pak Kosim ini tinggal sendiri di rumahnya karena beliau udah bercerai. Jadi istri dan anak-anaknya udah nggak tinggal bareng dengan Pak Kosim lagi. Cuma itulah yang warga tahu tentang Pak Kosim. Sebenarnya ada beberapa alasan yang membuat warga curiga dengan Bapak Kosim. Yang pertama itu, karena beliau jarang keluar rumah dan berbaur dengan warga sekitar. Yang kedua nih, pernah ada yang melihat Pak Kosim itu suka mengintip dari dalam jendela rumahnya. Dan yang ketiga, karena ada banyak kejadian aneh saat beliau meninggal dunia. Tapi pada saat warga mengurus jenazah Pak Kosim, warga nggak menemukan adanya benda-benda aneh di rumahnya. Layaknya rumah pada umumnya aja, cuma ada perabotan rumah. Tapi entah kenapa rumor itu tetap aja jadi omongan warga. Sore itu, saat warga udah bersiap-siap membawa jenazah Pak Kosim, tiba-tiba langit ini tuh mendung banget dan angin berhembus cukup kencang. Padahal di pagi harinya cuaca lumayan cerah. Tapi menjelang siang sampai sore, cuacanya langsung berubah. Karena itulah, warga ngerasa ada yang aneh. Padahal normal aja kan, namanya cuaca bisa berubah kapan aja. Akhirnya warga tetap akan membawa jenazah ke pemakaman, walaupun dalam kondisi angin kencang. Karena kasihan nih kalau jenazah beliau nggak langsung dimakamkan. Warga pun membawa nih kerandanya nih dengan susah payah. Dan beberapa kali hampir terjatuh. Sebenarnya jarak dari rumah ke pemakaman itu nggak terlalu jauh. Karena deket, warga di sana pun udah terbiasa nih kalau ada orang yang meninggal, mereka akan membawa jenazahnya itu digotong bersama-sama menggunakan keranda tanpa menggunakan mobil. Pas mau sampai pemakaman, dari kejauhan terlihat udah ada 2 orang nih penggali kuburnya. Dan begitu udah tepat di lokasi lubang lahatnya, 2 orang itu ternyata masih sibuk mencangkul kuburan Pak Kosim. Di situ warga cukup aneh, kenapa kuburannya masih belum siap? Padahal dari siang udah dikasih tahu. Dan setelah ditanya, ternyata liang lahatnya itu tadi udah selesai digali. Tapi karena angin cukup kencang, jadinya tanah yang dari atas ini nih jatuh ke lubang lahatnya lagi. Udah berkali-kali dicangkul, tapi tanahnya masih terus masuk nih ke bawah liang lahatnya. Akhirnya warga pun ikut ngebantu mencangkul tanahnya. Setelah dirasa cukup, jenazah pun dimasukkan ke dalam liang kubur. Syukurnya proses itu berjalan lancar nih, tanpa ada sedikit pun kendala. Tapi kejadian itu malah jadi bahan omongan warga sekitar. Bak gayung menyambut, teror pocong tanpa ikat tali kafan pun dimulai. Seperti di sebuah desa pada umumnya, warga selalu mengadakan ronda malam. Karena jam 9 kondisi jalanan sekitar udah mulai sepi, ronda pun dimulai jam 10. Malam itu kebetulan Mas Ilham ini ikut meronda. Beliau pun pamit nih kepada istrinya dan jalan menuju pos ronda. Jarak rumahnya ke pos ronda itu deket banget lah, mungkin cuma 10 meteran aja. Dan kebetulan pos tersebut terletak di pintu masuk ke desa itu. Udara malam itu cukup dingin. Kunang-kunang masih banyak berkeliaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ilham, ini ikut ronda emang besok nggak kerja mas? Enggak pak, kebetulan besok lagi nggak ada klien, jadinya santai. Dan Mas Ilham ini langsung bikin kopi yang udah tersedia di pos tersebut. Malam itu yang ikut ronda ada 6 bapak-bapak. Tugas untuk keliling desa ini dibagi menjadi 2 kelompok, yang masing-masing ini berisi 3 orang. Kelompok 1 yaitu Mas Ilham, Pak Soni, dan Pak Ruri. Sedangkan kelompok yang kedua itu Pak Dadang, Pak Entis, dan Pak Ucup.
Waktu pun gak terasa udah jam 11 malam. Mas Ilham, Pak Sony, dan Pak Ruri pun bersiap-siap untuk keliling desa. Masing-masing memegang satu senter butut dan berjalanlah 3 orang pemberani menyusuri gelapnya desa malam itu. Malam itu benar-benar sepi. Setiap tiang listrik dipukul menurut jam. Misalnya nih, udah jam 1 malam, maka tiang listriknya itu dipukul 1 kali. Kalau jam 2, dipukul 2 kali. Begitupun lah seterusnya. Setiap rumah dan kebun dicek dengan menggunakan senter. Takutnya ada maling yang bersembunyi. Sampai akhirnya nih, ada satu kebun yang terkenal cukup angker. Di kebun inilah Pak Ruri ngelihat sesuatu. Jadi pada saat senternya mengarah ke pohon nangka nih, samar-samar itu terlihat kayak ada kain putih yang lagi ngumpet di balik batang pohon tersebut. Dan Pak Ruri langsung menghentikan langkahnya dan meminta Pak Sony dan Mas Ilham ini berhenti sejenak dan menyuruhnya mengarahkan senternya ke arah batang pohon tersebut. Mas Ilham pun mengarahkan senternya ke arah pohon tersebut. Tiba-tiba Pak Sony dan Mas Ilham ini kaget karena teriakan dari Pak Ruri. Woi, siapa itu? Ngapain ngumpet? Kelihatan tuh bajunya. Cepat keluar. Pak, jangan sembarang manggil. Kita kan belum tahu itu beneran manusia apa bukan, Pak. Iya Pak, emangnya ada orang ya? Saat mereka bertiga lagi berdebat, tiba-tiba dari balik pohon, sosok itu memperlihatkan setengah badannya. Mas Ilham yang pertama kali ngeliat itu langsung beristighfar dengan keras. Dan seketika ngebuat Pak Sony dan Pak Ruri berhenti berdebat dan menengok ke arah batang pohon tersebut. Yang mereka lihat bukanlah orang, melainkan sosok pocong yang tengkorak kepalanya ini kelihatan jelas karena nggak terikat tali kafan dan matanya itu memerah. Sontak aja mereka berdua nih langsung kabur ninggalin Mas Ilham. Dan karena kaget, Mas Ilham pun jadi ikutan kabur. Setelah dirasa udah cukup jauh dari kebun tersebut, mereka bertiga ini berhenti di sebuah perempatan. Dengan nafas yang hampir habis, mereka duduk di sana untuk memulihkan tenaganya. Ternyata itu pertama kalinya mereka bertiga ngeliat penampakan secara langsung. Setelah itu, Pak Ruri ngajak balik lagi ke pos ronda. Dan mereka pun berjalan lebih cepat tanpa ada sedikit pun pembicaraan di antara mereka. Raut wajah Pak Sony dan Pak Ruri ini kelihatan pucet banget. Mungkin karena mereka masih syok banget lah. Dan Mas Ilham ini terus berzikir di dalam hati. Pak Sony meminta jangan ada yang bilang ke bapak-bapak lainnya. Karena takut kalau nanti mereka tahu, malah gak berani keliling desa. Dan sesampainya di pos ronda, 3 bapak-bapak lainnya yang ada di pos keheranan nih ngelihat mimik wajah Mas Ilham, Pak Ruri, dan Pak Sony yang kelihatannya tuh pucet. Kalian kenapa? Kok pucet gitu? Hah? Nggak apa-apa Pak, cuma kedinginan aja mungkin. Saat itu Mas Ilham coba ngerahasiain kejadian tadi. Bapak-bapak yang lain pun percaya aja. Karena emang mereka belum tahu akan teror tersebut. Dan juga belum pernah lihat penampakan pocong itu. Supaya lebih tenang dan gak kepikiran kejadian tadi, mereka bertiga akhirnya bermain catur. Selain itu juga gak mau bikin bapak-bapak yang lainnya curiga. Sekarang adalah giliran kelompok kedua untuk berkeliling desa. Mereka pun mulai berjalan. Mas Ilham cuma berharap mereka nggak ngelihat penampakan tadi. Kemudian Pak Ruri ini izin pulang dengan alasan tiba-tiba dia nggak enak badan. Entah emang badannya nggak enak atau karena ketakutan. Akhirnya tinggal Mas Ilham dan Pak Sony aja nih berdua di pos ronda. Untuk mengusir rasa ngantuk, mereka pun ngelanjutin bermain catur lagi. Jam udah menunjukkan pukul 3 pagi. Kelompok 2 ini yang berkeliling desa pun udah balik lagi ke pos ronda.
Nggak ada yang aneh lah dari gelagat atau mimik wajah mereka. Pikir Mas Ilham, mungkin mereka nggak ditampakin sosok pocong tersebut. Aman Pak motornya? Aman Mas Ilham. Ya cukup kondusif lah malam ini. Mereka beruntung banget. Mungkin malam itu adalah malam apesnya Mas Ilham, Pak Sony dan Pak Aruri. Karena Pak Aruri nggak ada di situ, bapak-bapak yang lainnya ini nanya. Dan mereka ngejawab kalau Pak Ruri izin pulang duluan karena nggak enak badan. Sembari menunggu subuh, mereka semua saling bercerita tentang kerjaan dan keluarga mereka masing-masing. Gak terasa azan subuh mulai terdengar. Pertanda ronda sudah selesai. Masing-masing saling pamit nih untuk pulang ke rumahnya dan beristirahat. Mas Ilham yang berjalan pulang menuju rumahnya masih kepikiran sosok penampakan pocong tersebut. Dan sesampainya di rumah, Mas Ilham langsung ambil wudhu dan sholat subuh. Setelah selesai sholat, Mas Ilham langsung merebahkan badannya di kasur. Syukurnya bayang-bayang penampakan tadi perlahan menghilang dari pikirannya. Hari-hari selanjutnya, Mas Ilham gak ikut ronda karena banyaknya pekerjaan. Hari keempat setelah kejadian penampakan pertama itu, ternyata terjadi lagi. Mas Ilham yang baru aja pulang kerja jam 7 malam, langsung dikabari oleh istrinya Mbak Kirana kalau banyak ibu-ibu yang ngomongin teror pocong di kampungnya, sehingga ngebuat istrinya jadi takut. Tapi Mas Ilham cuma bilang gak usah terlalu dipikirin dan mencoba menenangin Mbak Kirana yang ketakutan. Mas Ilham udah menebak nih, pasti akan terjadi lagi. Karena sosok ini beda dengan pocong yang biasanya. Dari hari ke hari nih, pocong tersebut makin sering muncul. Bahkan pernah ada yang ditongolin di jam 7:30. Yang terbilang jam-jam yang masih cukup ramai. Ada salah satu warga yang baru pulang dari masjid. Ngelihat sosok pocong itu terbang dari rumah ke rumah nih. Karena ketakutan, warga tersebut berteriak dan berlari sampai ngebuat heboh warga sekitar yang dengar teriakannya. Untuk bentuknya masih banyak yang belum tahu karena masih samar-samar ngeliatnya. Mbak Kirana yang sering ditinggal Mas Ilham pulang malam udah mulai ketakutan. Dia sering ngambek nih ketika Mas Ilham mau jalan kerja dan meminta jangan pulang sampai malam. Singkat cerita nih, sebulan udah berlalu. Sosok pocong tersebut masih terus meneror warga walaupun gak setiap hari. Semenjak itu jadi jarang ada yang ngeronda. Karena takut ngelihat sosok tersebut. Bahkan selepas maghrib, di desa itu udah mulai sepi. Cuma segelintir orang aja nih yang berani keluar rumah. Itu pun cuma menuju masjid. Pak Ustadz udah mencoba menenangkan warga supaya jangan takut. Tapi beliau gak bisa mengusir sosok pocong tersebut karena ilmunya belum cukup. Jalan menuju desa sedikit melewati hutan-hutan. Tapi untungnya gak pernah ada kejadian warga yang melihat penampakan di hutan tersebut. Saat itu, Mas Ilham ini pulang kerja malam. Dengan motor bututnya, Mas Ilham berjalan menuju pintu masuk desanya. Malam itu benar-benar sepi. Gak ada sama sekali bapak-bapak yang ngeronda. Di pikirannya saat itu, udah aneh-aneh nih. Tapi dia langsung berzikir supaya bisa tenang. Mbak Kirana udah terbiasa nih gak tidur sebelum Mas Ilham pulang. Dan selalu keluar rumah saat ngedenger suara motor Mas Ilham. Pas udah beberapa meter lagi mau sampai rumahnya, Mas Ilham ini ngerasa sepeda motornya ini agak berat. Tapi dia berusaha untuk nyuekin aja supaya nggak panik. Dan begitu Mas Ilham sampai di depan rumahnya, dia ngelihat Mbak Kirana ini keluar dari rumah. Dan setelah ngelihat ke arah Mas Ilham, Mbak Kirana tiba-tiba teriak dan jatuh pingsan. Mas Ilham yang bingung langsung buru-buru ngehampirin dan langsung menggendong Mbak Kirana masuk ke dalam rumahnya. Mas Ilham mencoba menyadarkan Mbak Kirana, tapi gak kunjung sadar juga.
Jadi untuk sementara Mas Ilham biarin dulu aja. Dan dia bersih-bersih di kamar mandi. Model kamar mandi rumahnya, pintunya itu terbuat dari kayu. Jadi kalau misalkan ngebuka ataupun menutup ya, pasti kedengar suara denyit dari engselnya. Saat Mas Ilham berjalan ke kamar mandi, dia dengar suara kayak ada orang yang mainin pintunya. Mas Ilham pun langsung menghentikan langkahnya. Tapi suara pintu kamar mandinya itu kedengar lagi. Karena penasaran, Mas Ilham pun perlahan mengintip dari balik tembok. Kalian tahu apa yang Mas Ilham lihat? Ya, itu adalah sosok pocong yang lagi memainkan pintu kamar mandi dengan kepalanya. Seketika itu juga tubuh Mas Ilham ini kerasa lemes dan gemeteran. Posisi pocong itu ngebelakangin Mas Ilham. Kain kafannya itu kotor banget, ada banyak bekas tanah. Dan yang lebih mengerikan, bagian tengkorak kepala belakangnya itu bolong. Mungkin karena sadar akan kehadiran Mas Ilham, tiba-tiba pocong itu memutar badannya ke arah Mas Ilham. Kali ini bentuk wajahnya itu terlihat jelas banget. Matanya berwarna merah. Di bagian hidung dan tengkorak kepala atasnya itu bolong. Dan terlihat susunan gigi dan rahangnya. Dan sosok tersebut pun terbang ke atas dan menghilang. Mas Ilham cuma bisa diam dan terpaku. Keringetnya udah ngebasahin seluruh tubuhnya. Akhirnya dia coba untuk baca doa dalam hatinya. Dan syukurnya tubuhnya langsung bisa gerak. Dan tanpa pikir panjang, dia langsung balik ke kamar dan tidur bersama Mbak Kirana. Azan subuh pun berkumandang. Mas Ilham pun terbangun. Mbak Kirana juga udah bangun karena udah gak ada di ranjang. Terus Mas Ilham langsung bergegas mandi kemudian sholat. Sebenarnya Mas Ilham udah gak kepikiran sama kejadian semalam. Tapi pas mau berangkat kerja, Mbak Kirana bilang sesuatu. Jadi semalam pas Mbak Kirana keluar dari rumahnya, dia ngeliat di jok belakang motor Mas Ilham itu ada sosok pocong yang lagi berdiri. Makanya Mbak Kirana ini langsung pingsan. Dan pantas aja motornya Mas Ilham ini kerasa berat banget. Ternyata emang ada yang numpang di jok belakang motornya. Dan setelah ngebahas itu, Mas Ilham pun pamit ke istrinya untuk berangkat ke kantor. Sepanjang perjalanan, yang ada di pikiran Mas Ilham cuma istrinya aja, bukan sosok pocong itu. Dia takut karena cuma tinggal berdua aja. Kalau lagi kerja otomatis istrinya di rumah cuma sendirian. Gak kerasa azan maghrib mulai berkumandang. Gelap perlahan datang. Saat itu juga Mbak Kirana ngerasa was-was. Dia takut pocong itu masuk ke rumahnya lagi. Mbak Kirana pun langsung bergegas sholat dan membaca Al-Quran hingga menjelang Isya. Gak berselang lama, kedengar suara ketukan pintu dari depan rumahnya. Mbak Kirana sebenarnya agak ragu mau bukain pintunya. Dia ngerasa kalau itu pasti bukan suaminya. Karena kalau emang itu suaminya, pasti suara motornya kedengeran. Tetangga pun lebih gak mungkin lagi. Karena semenjak teror pocong di desanya itu, kalau malam udah sepi banget. Di saat Mbak Kirana lagi mikirin itu semua, suara ketukan pintunya terdengar lagi. Dengan terpaksa dan keraguan, dia pun beraniin dirinya nih menuju ruang depan untuk ngebuka pintunya. Dia cuma berdoa, semoga yang mengetuk itu bukan pocong. Dan saat tangannya mulai menyentuh gagang pintu, seketika itu juga jantungnya mulai berdegup kencang. Di saat pintunya mulai terbuka, Mbak Kirana mencium bau yang kurang sedap. Bau itu seakan menusuk hingga ke rongga hidungnya.
yaitu bau anyir disertai dengan bau busuk. Dan saat pintu terbuka lebar, hal yang ditakutkan Mbak Kirana pun terjadi. Sosok pocong itu berada di seberang rumahnya, lagi berdiri dan mengangguk-anggukan kepalanya. Sosok itu terlihat seneng banget nih nakutin Mbak Kirana. Perlahan penglihatan Mbak Kirana mulai gelap dan dia pun jatuh pingsan. Waktu udah menunjukkan jam 12 malam. Mas Ilham masih berada di perjalanan pulang menuju rumahnya. Entah kenapa nih, perasaan dia tuh gak enak. Rasanya pengen cepat-cepat sampai rumah. Pikirannya selalu terbayang-bayang pada istrinya. Seakan ada sesuatu yang terjadi. Dan setengah jam kemudian, Mas Ilham pun sampai di gerbang desa. Dari jauh nih terlihat ada kerumunan orang berada di depan rumahnya. Tanpa pikir panjang, Mas Ilham menambah kecepatan sepeda motornya. Saat itu Mas Ilham mulai panik. Semoga perasaannya salah dan berharap gak terjadi apa-apa dengan Mbak Kirana. Dan setelah memarkirkan motornya, dia langsung bergegas masuk ke dalam rumah, ngelewatin kerumunan warga yang penasaran pengen tahu apa yang lagi terjadi. Mas Ilham pun menanyakan nih apa yang terjadi kepada istrinya. Salah satu warga pun mencoba menenangkan Mas Ilham dan memberitahu kalau istrinya cuma pingsan. Jadi ada salah satu warga yang baru pulang sholat Isya melihat Mbak Kirana ini tergeletak di depan pintu rumahnya dan beliau langsung menolongnya. Perasaan Mas Ilham ini sedikit lega lah setelah mengetahui kalau istrinya cuma pingsan aja. Satu persatu warga mulai pulang ke rumahnya masing-masing. Bahkan ada yang bergerombol karena takut melihat sosok pocong tersebut. Dan tinggal beberapa bapak-bapak dan Pak Ustadz di rumahnya. Ada salah satu warga yang meyakini kalau Mbak Kirana pingsan karena habis melihat pocong. Mas Ilham pun menceritakan kejadian kemarin malam saat istrinya melihat Mas Ilham memboncengi pocong. Kemudian Pak Ustadz ini mengajak mereka untuk berdoa bersama supaya nggak ada lagi gangguan-gangguan dari pocong itu. Syukurlah nggak lama kemudian Mbak Kirana pun sadar dan dikasih teh hangat untuk diminum. Setelah Mbak Kirana ini udah lebih rileks, Mas Ilham bertanya apa yang ngebuat dia pingsan di depan rumah. Mbak Kirana bilang kalau tadi dia ngeliat pocong. Dengan tubuh yang gemetar, Mbak Kirana memeluk Mas Ilham. Mas Ilham yang udah mulai geram langsung bertanya nih ke Pak Ustadz, apa mereka harus berdiam diri dengan teror pocong itu? Pak Ustadz sebenarnya udah meminta bantuan ke temannya, yaitu Pak Haji Solim. Tapi Pak Haji Solim ini lagi pergi haji dan baru pulang minggu depan. Di situ Mas Ilham cukup lega ngedengernya. Seenggaknya ada usaha buat mencegah teror pocong tersebut. Kemudian Pak Ustadz meminta segelas air putih kepada Mas Ilham. Setelah itu Mas Ilham melihat Pak Ustadz ini kayak komat kamit lah membacakan doa-doa di atas gelas tersebut. Kata beliau ini supaya Mbak Kirana nggak terbayang-bayang sosok itu lagi. Dan setelah meminum air tersebut, Mas Ilham langsung menyuruh Mbak Kirana untuk istirahat. Sebenarnya Mas Ilham ini bertanya-tanya, kenapa istrinya selalu diganggu oleh pocong itu? Sebenarnya ada apa? Dan gak berselang lama, Mas Ilham pun berinisiatif membuatkan kopi untuk bapak-bapak dan Pak Ustadz. Saat Mas Ilham lagi ngebuat kopi di dapur, dia ini mulai mencium aroma busuk dan anyir. Mas Ilham paham nih kalau udah ada yang gak beres. Dia pun mempercepat nih membuat kopinya nih. Dan saat Mas Ilham membalikkan badannya, bener aja, pocong itu berada di sudut dapur di bawah kegelapan. Pocong itu kayak lagi memperhatikan Mas Ilham. Saat itu Mas Ilham cuma bisa terdiam dan gak bisa menggerakkan badannya. Setelah sosok itu hilang, barulah dia beristighfar dan membawa kopinya ke depan. Mas Ilham saat itu gak mau menceritakan apa yang baru aja dia lihat di dapur. Karena kalau diceritain pasti bakal buat yang lain ketakutan dan pulang ke rumahnya masing-masing.
Dan malam itu mereka pun berbincang-bincang. Ada yang bercerita bahwa ada beberapa warga juga yang diganggu oleh pocong itu. Ternyata emang udah banyak warga yang ngalamin gangguan. Bahkan gak cuma malam hari aja. Siang hari pun warga ada yang ditampakkan oleh sosok pocong tersebut. Ini emang udah gak bisa dibiarin lagi. Saat itu semangat bapak-bapak untuk mengusir pocong tersebut menguat. Mereka udah muak dengan gangguan pocong itu. Karena malam semakin larut, satu persatu bapak-bapak pun pamit pulang. Seminggu setelah kejadian Mbak Kirana pingsan, nggak ada lagi nih gangguan dari pocong itu. Sebenarnya aneh banget. Sosok itu seakan hilang gitu aja dari desa. Nggak ada lagi warga yang merasa terganggu. Saat itu di desa terasa nyaman dan aman. Anak-anak dan ibu-ibu udah mulai berani untuk keluar dari rumahnya. Seakan senang nih dengan kepergian sosok pocong tersebut. Nggak ada lagi desas-desus warga yang melihat pocong. Entah kemana perginya pocong itu. Bahkan Pak Ustadz pun nggak tahu kemana perginya pocong itu. Desa pun udah mulai kembali ramai selepas Isya. Hingga akhirnya tiba hari di mana Pak Haji Solim datang berkunjung ke desa tersebut memenuhi undangan Pak Ustadz. Banyak warga yang gak tahu dengan kedatangan beliau karena emang niatnya mau mengusir secara diam-diam dan hanya segelintir orang aja yang tahu, termasuk Mas Ilham. Menurut Pak Haji, terlalu beresiko nih kalau banyak orang yang tahu, pasti akan banyak yang mau menonton. Hari itu Pak Haji memantau keadaan dan memetakan lokasi-lokasi yang memungkinkan pocong tersebut bermukim. Setelah berhasil memetakan, Pak Haji izin pamit pulang untuk menyiapkan segala sesuatu untuk besok hari. Menurut Pak Haji, sosok ini cukup kuat dan dia juga punya beberapa anak buah yang menjaganya. Sosok itu tuh sepertinya kiriman dari seseorang. Selepas Pak Haji pulang, Pak Ustadz dan beberapa bapak-bapak yang hadir tetap di tempat untuk membicarakan masalah itu. Pak Ustadz sebenarnya dari awal udah menduga kalau sosok pocong itu adalah kiriman. Usut punya usut, ada hal yang Mas Ilham gak tahu selama ini dari semenjak dia tinggal di desa itu. Saat itu Pak Ruri ini berbisik ke Mas Ilham. Dia bilang, kalau dulu itu ada sebuah perusahaan besar yang mau membangun pabrik di sekitaran desanya, tapi ditolak oleh warga. Ternyata diam-diam perusahaan tersebut itu seperti nggak terima atas penolakan dari warga. Tapi itu baru perkiraan sementara ya. Hal goib memang sulit dijadiin bukti dalam kejahatan. Sebagian bapak-bapak terlihat marah nih mendengar ucapan dari Pak Haji. Walaupun belum pasti perusahaan itu pelakunya. Tapi tetap aja mereka geram. Mas Ilham pun berpikir, mereka kenapa bisa sampai segitunya melakukan itu? Sebenarnya apa yang ngebuat mereka pengen banget membangun pabrik di desanya? Mas Ilham pun masih penasaran banget, tapi dia nggak mau suuzon dan menunggu jawabannya besok. Mas Ilham pun kemudian pulang. Sesampainya di rumah, Mbak Kirana langsung menanyakan Mas Ilham nih, abis dari mana? Mas Ilham cuma menjawab abis rapat sama bapak-bapak. Mbak Kirana sempat kepo. Pasti abis ngebicarain masalah teror pocong itu. Tapi Mas Ilham gak ngasih tahu dan menyuruh istrinya itu untuk membuatkannya kopi. Sembari menunggu kopi, Mas Ilham duduk di teras depan rumahnya nih, sembari menikmati angin malam yang cukup sejuk. Setelah Mbak Kirana selesai membuatkan kopi, mereka pun mengobrol. Dalam obrolan itu Mbak Kirana ini bilang, ternyata gak cuma pocong itu aja yang mengganggu warga. Tapi ada yang lain juga. Mas Ilham sempat kaget nih, maksud dari omongan Mbak Kirana itu. Terus Mbak Kirana cerita, kalau anak kecil yang di sebelah rumahnya itu, tiap malam suka nangis terus. Karena selalu diganggu sosok mulai dari kuntilanak, pocong, nenek-nenek, dan sosok anak kecil yang mengajak main. Anak itu tuh kayak punya kelebihan lah, bisa ngelihat hal gaib. Atau bisa disebut indigo lah.
Tapi cuma beberapa orang aja yang tahu karena dilarang nih sama Pak RT untuk cerita ke warga lainnya. Karena nanti bisa heboh. Malam pun semakin larut. Mas Ilham pun mulai ngantuk dan mengajak Mbak Kirana masuk ke dalam rumah. Saat Mas Ilham dan Mbak Kirana ini beranjak dari tempat duduknya, mereka berdua ini terdiam sejenak karena samar-samar itu kedengar suara tangisan wanita. Tensi suaranya itu kadang tinggi, kadang rendah. Dan suara itu berasal dari kebun samping rumahnya Mas Ilham. Kebun kecil yang diurus oleh istrinya untuk mengisi waktu lenggangnya di siang dan sore hari. Karena nggak mau ngebuat Mbak Kirana makin ketakutan, Mas Ilham langsung mengajaknya masuk ke dalam rumah. Untungnya suara tangisan itu nggak kedengaran sampai ke dalam rumah, dan mereka pun langsung tidur. Mas, bangun. Kamu gak kerja? Ini udah jam 7 loh, Mas. Enggak mah, aku ada urusan sama bapak-bapak nanti di rumah Pak Ustadz. Urusan apa sih? Bukan apa-apa mah. Kali ini Mas Ilham gak mau keceplosan karena bisa berabe nanti urusannya. Karena Pak Haji datang ke rumah Pak Ustadz ini sore, Mas Ilham pun bantu-bantu istrinya dulu nih untuk membersihkan rumah dan mencuci bajunya. Mbak Kirana ini makin curiga karena tumben banget Mas Ilham mau bantu-bantu. Alasan gak kerja pun sebenarnya Mbak Kirana gak percaya gitu aja. Akhirnya Mbak Kirana ini mengancam bakalan marah kalau Mas Ilham gak ngasih tahu tujuan sebenarnya ke rumah Pak Ustadz itu mau ngapain. Mas Ilham pun akhirnya mengalah dan jujur ke istrinya. Setelah dijelaskan tujuan Mas Ilham ke rumah Pak Ustadz, Mbak Kirana ini sedikit kesel karena nggak dikasih tahu dari awal. Sebenarnya tujuan Mas Ilham nggak mau ngasih tahu itu supaya istrinya nggak terbayang-bayang sosok pocong itu lagi. Mbak Kirana pun merengek minta ikut karena dia takut kalau di rumah sendirian. Mas Ilham ini berpikir keras gimana caranya supaya istrinya nggak ikut tapi tetap aman. Akhirnya dia punya ide nih untuk menitipkan istrinya di rumah Pak Ruri. Karena di rumah Pak Ruri kan ada istrinya. Jadi ditaruh situ aman lah istrinya. Untungnya Mbak Kirana pun penurut dan mau menuruti Mas Ilham. Singkat cerita, sore pun tiba. Setelah mengantar istrinya ke rumah Pak Ruri, Mas Ilham langsung menuju ke rumah Pak Ustadz. Sesampainya di sana, ternyata udah ada beberapa bapak-bapak yang hadir. Assalamualaikum. Mas Ilham, masuk Mas. Iya Pak Ustadz. Jam berapa Pak Haji datangnya Pak? Sebentar lagi Mas. Mungkin setengah jam lagi beliau sampai. Gak berselang lama Pak Haji pun datang. Beliau ini datang bersama seseorang yang terlihat masih cukup muda. Ternyata pemuda itu bakalan dijadiin media komunikasi dengan sosok pocong itu. Gelap perlahan datang. Lampu-lampu desa satu persatu menyala seakan menyambut kedatangan sosok pocong tersebut. Sebuah ruangan berukuran sedang udah disiapin Pak Ustadz nih. Dan anak muda yang akan dijadiin media komunikasi tadi udah duduk di antara bapak-bapak dan Pak Haji. Gak butuh waktu lama untuk Pak Haji mendatangkan sosok pocong tersebut. Tanda-tanda sosok itu datang adalah dengan adanya angin yang cukup kencang dari luar. Perlahan-lahan nih, tangan pemuda itu menekuk di perutnya. Matanya ini melotot dan tanpa berkedip sedikit pun. Sosok pocong itu bergumam dan menoleh ke arah kiri dan kanan. Dan tiba-tiba dia ini bangun dan berdiri. Terus Pak Haji meminta bapak-bapak yang lain untuk menjaganya supaya nggak kabur. Dan dengan sigap, bapak-bapak yang lainnya ini ikut berdiri juga. Saat itu kondisi udah mulai mencekam nih. Dan ngebuat mereka yang ada di sana bergidik ngeri.
Pak Haji langsung mengucap salam ke sosok itu. Salam dari Pak Haji tersebut tapi gak dijawab. Pertanda itu adalah jin kafir. Dari auranya pun kerasa negatif banget. Kayaknya ini sosok bukan sembarangan. Karena sosok itu gak kunjung ngejawab. Akhirnya Pak Haji mulai membacakan doa-doa dalam hatinya. Dan tiba-tiba sosok itu langsung bereaksi kesakitan dan berteriak keras. Panas. Jawab, atau saya bakar kamu. Siapa yang mengirim kamu? Panas. Kurang ajar kamu ya. Saya tidak akan melepaskan kamu sebelum kamu jawab pertanyaan saya. Kurang ajar kamu ya. Beraninya kamu begini ke saya. Akan saya suruh anak buah saya untuk menyerang kalian semua. Sosok itu benar-benar marah sama Pak Haji. Dan beliau meminta bapak-bapak yang lain untuk membantu membacakan doa-doa. Pak Haji juga meminta jangan sampai ada yang pikirannya kosong. Karena bakal mudah untuk dirasukin. Sosok itu ternyata punya anak buah yang siap menyerang kapan aja. Menurut Pak Haji, anak buahnya di luar itu udah berhasil ngehancurin pagar goib yang dibuat sama Pak Haji. Dan sosok itu udah mulai masuk menyerang. Kemudian ada 2 orang bapak-bapak nih yang langsung kesurupan. Dan Pak Haji sedikit kewalahan. Di samping harus menahan sosok pocong yang kuat itu, Pak Haji juga harus ngeluarin sosok yang masuk ke tubuh bapak-bapak tersebut. Pokoknya keadaan ini makin kacau lah. Pak Ustadz ini ikut ngebantu Pak Haji untuk menyembuhkan yang kesurupan. Sementara pocong tersebut ini kelihatannya senang banget. Rasakan itu. Kalian tidak ada apa-apanya dengan saya. Pergi dari sini atau saya akan ganggu kalian seumur hidup. Jangan bercanda kamu. Saya tidak akan biarkan hal itu terjadi. Atas izin Allah, saya akan bakar kamu dan anak-anak buahmu juga. Sosok ini emang sulit banget dilawan. Ternyata serangannya bukan dari para makhluk itu, tapi dari majikannya. Ini buat Pak Haji makin kewalahan. Sampai ada sedikit darah nih yang keluar dari mulut Pak Haji. Sebenarnya ini kecolongan. Pak Haji nggak akan mengira kalau majikan pocong itu tahu kalau kirimannya itu lagi berusaha dibakar. Jadi dia ngirim serangan yang langsung mengenai badan Pak Haji. Di saat semuanya sibuk di dalam rumah nih, tiba-tiba kedengar suara ledakan yang cukup keras dari arah luar rumah Pak Ustadz. Itu kayak sebuah benda yang menghantam genteng atas rumah Pak Ustadz. Mas Ilham dan bapak-bapak yang lainnya ini mulai panik. Karena baru pertama kalinya mereka ngalamin itu. Mereka pun gak mengira serangannya bakal sedahsyat itu. Pak Haji ini meminta untuk membagi 3 kelompok. Jadi setiap kelompok memegang masing-masing yang kesurupan. Fokus awal yang harus dibasmi duluan adalah sosok pocong itu. Karena dia menjadi biang keladinya. Sehingga sosok lainnya ikut menyerang juga. Pak Haji menyuruh Pak Ustadz untuk mengurus 2 bapak-bapak yang kesurupan. Sedangkan Mas Ilham ikut ngebantu Pak Haji memegangi pemuda yang dirasuki sosok pocong itu. Sosoknya tuh kuat banget. Saking kuatnya sampai 5 orang yang megangin tubuhnya supaya dia bisa diem dan gak lari keluar. Makin lama tenaga bapak-bapak yang memegang mulai menipis. Mereka semua kelelahan. Dan Pak Haji mempercepat komunikasinya. Kamu mau jawab atau tidak? Kalau tidak, saya akan bakar kamu sekarang atas izin Allah. Coba saja kalau bisa. Kalian itu manusia lemah, tidak bisa apa-apa. Karena jawaban yang diharapkan nggak didapatkan oleh Pak Haji, akhirnya beliau fokuskan dirinya. Butuh tenaga yang cukup besar untuk melawan sosok pocong itu. Pak Haji butuh momen karena anak buah pocong itu tuh selalu menghalangi Pak Haji nih pas lagi menyerang. Jadi setiap Pak Haji ini melempar serangan nih, saat itu juga anak buahnya ini mengorbankan dirinya.
Malam makin menegangkan. Gak kerasa udah jam 10 malam. Tubuh Pak Haji ini udah dipenuhi keringat dan kelelahan. Beliau gak menyangka kalau sosok tersebut bisa sekuat itu. Pak Haji ini kemudian terdiam sejenak nih, sambil mencari kelemahan dari sosok itu. Dan tiba-tiba beliau langsung keinget sama majikan sosok pocong itu. Pantas aja semua serangan Pak Haji gak ada efeknya. Ternyata dia di backing sama majikannya. Sekitar 15 menit Pak Haji terdiam. Dan tiba-tiba dia langsung menyerang pocong itu nih. Sampai badannya itu terpental. Dan setelah terjatuh, badan pemuda itu terdiam. Seakan sosok pocong tersebut sudah pergi. Dan gak lama pemuda itu pun sadar. Dan dibangunkan untuk dikasih air minum. Dan anak buah pocong tersebut satu persatu udah mulai keluar nih dari tubuh bapak-bapak yang kesurupan. Keadaan pun udah mulai kondusif. Nampak dari raut wajah Pak Haji, Pak Ustadz, dan Mas Ilham ini kelihatannya tuh udah capek banget. Setelah masing-masing meminum air putih, semuanya kembali duduk dan meminta penjelasan dari Pak Haji tentang sosok pocong itu. Pak Haji bilang kalau sosok pocong itu adalah kiriman. Mereka semua yang mendengar itu terlihat marah dan berencana untuk ngedatengin perusahaan tersebut, tapi dilarang oleh Pak Haji. Kalau kalian ke sana, apa masalah akan selesai? Tidak, justru akan menambah masalah lainnya. Sudah biarkan saja, biar apa yang dilakukannya kembali ke dirinya sendiri. Saya tidak bisa menjamin ini sudah aman. Mungkin saja akan ada kiriman berikutnya. Tapi selama kita mempunyai iman yang kuat, insya Allah akan baik-baik saja. Yang pasti ini bukan orang biasa yang melakukannya, melainkan orang yang mempunyai power dan dana besar. Lalu bagaimana kalau ada kiriman berikutnya Pak Haji? Saya siap bantu. Singkat cerita, jam udah menunjukkan pukul 12 malam. Mas Ilham ini langsung keinget istrinya nih yang udah menunggu di rumah Pak Ruri. Mas Ilham pun pamit pulang. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Mas Ilham ini cukup lega lah. Udah gak ada beban pikiran yang belakangan ini ditakuti akibat teror dari pocong tersebut. Pada akhirnya, gak ada lagi teror dari pocong tersebut. Desa pun kembali tentram. Dan rumor yang beredar selama ini tentang Bapak Kosim yang mempunyai ilmu hitam ternyata gak benar. Itulah cerita dari teror pocong tanpa ikat kepala. Menurut kalian gimana nih sama ceritanya? Tulis di komen. Buat semua saudara muslim dimanapun kalian berada, gue cuma mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata selama ini ataupun ucapan yang gak berkenan. Semoga kita semua diberi kelancaran untuk menjalankan ibadah puasa sampai di hari kemenangan tiba. Amin. Oh ya, buat kalian yang punya cerita-cerita horor yang pengen ceritanya gue bacain di sini, kalian bisa kirim cerita kalian ke email atau bisa DM ke Instagram Shift 2 Malam. Linknya bakal gue taruh di deskripsi. Dan kalau teman-teman mau baca langsung cerita tentang pocong ini, kalian bisa langsung ke link yang gue taruh di deskripsi juga. Dukung terus Shift 2 Malam dengan cara like dan komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa nih, subscribe dan nyalain loncengnya, biar kalian gak ketinggalan setiap ada video terbaru dari Shift 2 Malam. Sekian dari segmen baper kali ini, ambil hal-hal positifnya aja dari cerita ini dan buang negatifnya. Jadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang udah dengerin cerita ini sampai habis. Semoga bisa menemani malam kalian. Gua Ari dan Shift 2 Malam undur diri. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.